warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Sekarang saya sudah bersama dengan narasumber kita yang pertama, yaitu Bapak Nur Hidayat. Mungkin langsung saja Pak, boleh dengan pertanyaannya langsung? Boleh. Baik, kalau kita berbicara ya tentang politik strategi nasional dan tantangan yang dihadapi oleh Indonesia saat ini, sebenarnya kita kembali dulu kepada politik strategi nasional. Jadi kan kalau kita lihat bahwa politik strategi nasional itu adalah salah satu kebijakan politik yang mementingkan untuk kemajuan bangsa Indonesia itu sendiri. Kalau kita kan sebagai warga negara Indonesia, kita harus tahu dulu apa sih sebenarnya kebijakan-kebijakan yang ada di Indonesia yang dilakukan oleh pemerintah itu. Dan biasanya politik strategi nasional itu adalah politik yang mementingkan kepentingan masyarakat banyak, misalnya di bidang ekonomi, terus politik, sosial, dan budaya yang ada di Indonesia saat ini. Terus hubungannya ya atau tantangannya dengan Indonesia saat ini, kan kita tahu bahwa Indonesia sebagai negara yang plural, terus banyak sekali tantangan-tantangan apalagi pasca pandemi, terutama di bidang ekonomi yang luar biasa ya. Dan menurut saya pemimpin itu perlu banget memikirkan bagaimana lepas dari tantangan pandemi itu sendiri dan kembali membawa di bidang ekonomi yang lebih baik. Dan seperti yang kita ketahui di beberapa tahun sebelumnya, ekonomi kita sudah mulai membaik karena pasca pandemi, terus UMKM semakin meningkat, dan menurut saya kebijakan-kebijakan politiknya sudah sangat bagus untuk kepentingan masyarakat itu sendiri. Oke, kalau saya lihat selama 10 tahun terakhir ya untuk kebijakan pemerintahan saat ini dalam bidang politik strategis itu lebih banyak di bidang pembangunan dan pendidikan serta ekonomi. Karena seperti yang kita ketahui bahwa pendidikan kita juga di Indonesia masih jauh kalau dibandingkan negara-negara terutama di ASEAN saja ya. Kita masih lumayan tertinggal dari bidang pendidikan dan itu sudah bisa terlihat dari program-program kementerian yang bekerja sama dengan berbagai macam instansi, misalnya digitalisasi, terus membuat siswa itu lebih melek dengan teknologi saat ini, itu di bidang pendidikan, yang biasanya juga lumayan tantangannya kan kalau kita lihat saat ini. Terus di bidang ekonomi, peningkatan UMKM, pariwisata, itu juga merupakan gebrakan yang luar biasa dari pemerintahan kita, dan semua juga kembali kepada rakyat. Jadi kepentingan apapun itu dari pemerintah semua akan berdampak terhadap perekonomian rakyat. Begitu juga dengan kebijakan-kebijakan yang lain. Dan menurut saya selama 10 tahun terakhir kebijakan kita itu lebih fokus kepada bagaimana membuat Indonesia itu kembali jaya gitu, terutama di mata ASEAN dulu ya, sampai ke mata dunia, karena kita merupakan salah satu negara yang memiliki letak yang strategis, terus juga sebagai negara di bidang perdagangan yang besar di dunia. Jadi seperti itu. Berarti memperbaiki Indonesia juga ya Pak? Iya, betul banget. Agar lebih berkembang dan maju. Iya. Baik. Oke, kalau ditanya apakah saya percaya, itu 100% percaya. Jadi kalau misalnya apakah politik strategi nasional itu mempengaruhi hubungan dengan negara lain secara regional atau internasional gitu kan ya. Hubungan diplomasi antar dua negara itu tidak akan terjalin dengan baik ya, terutama dari bidang ekonomi dulu kalau kita tidak memiliki ekonomi yang stabil. Dan kita lihat saat ini Indonesia itu salah satu negara yang strategis terutama di bidang kerjasama perdagangan dan ekonomi, dan baik dari segi negara barat, Eropa, terus juga Asia, itu semua pasti memiliki jalur yang singgahnya itu adalah ke Indonesia. Dan selain dia itu menjadi tempat perdagangan dunia, menurut saya juga kalau politik dalam negerinya misalnya keamanannya tidak terjamin, itu pasti akan mempengaruhi investasi di dalam negeri kita akan terhambat, terus negara-negara lain juga akan berpikir dua kali untuk berinvestasi di negara kita gitu. Apalagi kalau misalnya perekonomiannya yang lemah, sedangkan kebijakan pemerintah saat ini kan lebih fokus kepada kebijakan ekonomi, karena kalau sudah ekonominya bagus, sudah pasti juga negara-negara lain akan lebih banyak berinvestasi ke Indonesia. Kalau sudah berinvestasi ke Indonesia, pasti kan akan banyak lapangan kerja yang dibuka. Dan itu berdampak juga terhadap penghasilan masyarakatnya kan, terus mengurangi angka pengangguran, terus juga bisa menjadi perputaran roda ekonomi yang baik. Dan kalau percaya tadi ya memang benar-benar percaya, kalau sudah stabil dalam negara, pasti negara akan memikirkan kita sebagai istilahnya tempat untuk berinvestasi itu sendiri.
Terima kasih Bapak atas jawabannya. Mungkin wawancaranya kami serahkan sampai sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Sekarang kami sudah bersama narasumber kami yang kedua, yaitu mahasiswa dari Prodi Ilmu Pemerintahan. Kalau kita berbicara politik strategi nasional itu sendiri, apakah berdampak pada kehidupan kami? Tentunya dalam hal akademisi pun, sebagai mahasiswa ilmu pemerintahan, hal itu berdampak sekali. Bagaimana kita selalu mengkaji atau memperbicarakan masalah yang terjadi pada situasi politik nasional pada saat ini. Banyaklah kalau kita sekarang lihat ya, mulai dari Pak Prabowo yang memenangkan Pilpres pada tahun 2024 ini sampai ke legislatifnya juga gitu ya. Kalau kita berbicaranya pada kehidupan sehari-hari sangat berdampak juga. Contohnya saja dalam bidang kesehatan gitu ya. Pasti saya pun menggunakan BPJS kesehatan gitu loh. Dan itu juga merupakan bagian dari program pemerintah gitu kan. Dan kalau kita bicara lebih luas lagi dalam hal pendidikan misalnya, sekarang kan ada beasiswa Kaltim-Tuntas gitu kan. Nah, saya juga mendaftar beasiswa Kaltim-Tuntas secara tidak langsung. Politik secara strategi nasional ini berdampak pada kehidupan saya. Ya, ini kalau bicara saran untuk pemerintah, mungkin sekecil-kecilnya suara kami bersuara, mungkin banyak saran yang bisa kami ungkapkan. Mungkin salah satunya, kalau kita berbicara kondisi bangsa kita pada hari ini, mungkin pemerintah terlalu sibuk untuk mengurus strategi gimana sih infrastruktur ini bisa merata. Tetapi pemerintah kadang lupa bahwasanya kita dihadapkan dengan bonus demografi pada tahun 2045 yang diindikasi bahwasanya Indonesia akan mengalami lonjakan usia produktif. Namun kalau kita lihat sekarang, pemerintah cenderung lebih mempersiapkan infrastruktur saja, tetapi tidak mempertimbangkan bagaimana sumber daya manusianya siap untuk menghadapi bonus demografi ini. Mungkin saran untuk kami, strategi pemerintah mungkin pertama, kuatkanlah sumber daya manusianya. Kemudian kalau kita melihat strategi dalam aspek mungkin keutuhan negara, kalau kita lihat daerah Papua, mungkin saran dari kami sepakat juga bahwasanya pendekatan yang dilakukan pemerintah di Papua saat ini untuk membuat rakyat Papua merasa dirinya bagian dari Indonesia kurang tepat untuk menggunakan pendekatan militer dan juga gencatan senjata. Kalau misalnya pemerintah tetap melanjutkan strategi seperti ini, mungkin kami katakan bahwasanya 10-20 tahun bahkan selamanya rakyat Papua akan tetap ada yang benci terhadap republik ini. Tetap ada gerakan-gerakan separatis lainnya di masa depan begitu. Dan juga bagaimana kita melihat bahwasanya masalah Papua ini sangat kompleks, bahwasanya pemerintah melihat masalah ini dengan kacamata Jawa sentris begitu, bahwasanya masalah yang terjadi di Papua seakan-akan bisa selesai kalau kita kasih mereka infrastruktur, kita kasih pemerataan pembangunan, seakan-akan semua masalah di Papua akan selesai. Padahal kami melihat masalah di Papua jauh lebih daripada rakyat Papua merasa kesenjangan pembangunan. Mereka merasa bahwasanya diri mereka bukan bagian daripada NKRI karena merupakan sejarah mereka. Pemerintah lupa juga bagaimana pendekatan zaman Gus Dur, bahwasanya pendekatan militer sangat-sangat berbahaya untuk keutuhan Papua. Kita lihat zaman Gus Dur menerapkan strategi bahwasanya pemerintah melakukan dialog yang masif dan juga membiarkan rakyat Papua mengibarkan bendera bintang kejora, tetapi tidak boleh di bawah tidak boleh lebih daripada bendera merah putih. Dan juga mungkin ini closing statement dari saya, pemerintah jangan sampai lupa melihat rakyat Papua sekarang yang berjalan di tanah yang penuh emas, tetapi mereka berjalan tanpa menggunakan alas. Mungkin dari saya sekian. Mungkin itu saja jawaban dari narasumber kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.